Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nani Suryani, SPD, Guru SMA Negeri 1 Ciledug, memegang pelajaran PPKN, dan materi yang akan dibahas pada kesempatan ini yaitu nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara. Adapun materi yang akan disampaikan, pertama, sistem pembagian kekuasaan negara. 2. Kedudukan dan fungsi Kementerian Negara Republik Indonesia dan lembaga pemerintahan non-kementerian. 3. Nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan. Nah, di dalam materi tersebut, di sini ada sistem pembagian kekuasaan negara Republik Indonesia, yaitu pertama kita sampaikan tentang pengertian kekuasaan. Kekuasaan adalah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain agar melakukan tindakan-tindakan yang diperintahkannya. Dan kekuasaan negara yaitu kewenangan negara untuk mengatur seluruh rakyatnya untuk mencapai keadilan dan kemakmuran serta keteraturan dalam kehidupan sehari-hari. Dan di sini, di dalam kekuasaan tersebut ada dua pakar yang menyebutkan tentang kekuasaan negara. Pertama yaitu menurut John Locke terbagi atas 3 bagian, yaitu kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membuat atau membentuk undang-undang. Kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang, termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang tersebut. Lalu C atau 3, kekuasaan federatif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan hubungan luar negeri. Nah, kita lanjutkan dengan kekuasaan menurut Montesquieu. A, di sini kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membuat atau membentuk undang-undang. Kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang. Dan C, kekuasaan yudikatif, yaitu kekuasaan untuk mempertahankan undang-undang, termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang tersebut. Pembagian kekuasaan. Kita lanjutkan ke pembagian kekuasaan. Di sini, kekuasaan negara dibagi dalam beberapa bagian, legislatif, eksekutif, dan yudikatif, tetapi tidak dipisahkan. Lalu, selanjutnya, hal ini membawa konsekuensi bahwa di antara bagian tersebut dimungkinkan ada koordinasi atau kerjasama. Dan 3, adanya mekanisme pembagian ini hanya atau banyak sekali digunakan oleh banyak negara di dunia termasuk Indonesia. Nah, setelah kita menganut 3 kekuasaan tersebut, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif, di Indonesia setelah ada perubahan atau amandemen dilakukan atau ada penambahan tentang kekuasaan negara, yaitu pertama, pembagian kekuasaan menurut fungsi lembaga-lembaga tertentu, legislatif, eksekutif, dan yudikatif, dan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945 secara horizontal, bahwa pembagian kekuasaan negara dilakukan pada tingkat pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Dan di sini dalam pemerintahan pusat berlangsung antara lembaga-lembaga negara yang sederajat atau di sini dengan istilah kekuasaan konstitutif, legislatif, eksekutif, yudikatif, eksaminatif, dan moneter. Juga di sini dalam kekuasaan tersebut, di dalam kekuasaan pemerintahan daerah berlangsung antara lembaga-lembaga daerah yang sederajat, yaitu antara pemerintah daerah, kepala daerah atau wakil kepala daerah, dan DPD atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Sini pembagian kekuasaan secara vertikal, artinya sini pembagian kekuasaan menurut tingkatan, yaitu pembagian kekuasaan antara beberapa tingkatan pemerintah yang diatur di dalam pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa Negara Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi, dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang tersebut. Kita
jelaskan pembagian kekuasaan di Indonesia secara horizontal. Pertama, kekuasaan konstitutif, lalu kedua, kekuasaan eksekutif, ketiga, kekuasaan legislatif, empat, kekuasaan yudikatif, lima, kekuasaan eksaminatif atau inspektif, dan enam, kekuasaan moneter. Juga selain horizontal di sini, kekuasaan horizontal di sini, Indonesia juga menganut kekuasaan pembagian kekuasaan secara vertikal, itu pemerintah pusat dan pemerintahan daerah. Pada pemerintahan daerah, berlangsung pembagian kekuasaan secara vertikal yang ditentukan oleh pemerintah pusat. Lahirnya konsekuensi diterapkannya atas desentralisasi atau pembagian kekuasaan dari atas ke bawah yang diatur di dalam pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, bahwa otonomi daerah diatur dalam pasal 18 ayat 5 Undang-Undang Dasar 1945. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.